Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena Yunda rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Anda Yunda yang berbahagia juga Ustadz Dr. Rahmat Aming yang hadir pada sesi pengajian Jumat pagi yang eh, ke-186. Ya, Alhamdulillah kita masih bisa menjaga silaturahmi kita. Eh, Topik yang akan disampaikan pada pagi ini adalah terkait dengan Islam dan diplomasi, menggali potensi ajaran Islam untuk hubungan internasional yang harmonis. Ini topiknya masih, spiritnya masih sama seperti Ustaz Dr. Rahmat Aming pertama gabung atau pertama sharing kita ya, masih topik. Tapi menarik ini pasti dari dimensi yang lain. Beliau adalah diplomat ahli media KBRI Kairo Mesir, Korfung Pen Sosbud ya, tentu KBPI juga. Ini ada ngaran langsung. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan pengajian ini, mari kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, ke Pak Ustadz Dr. Ahmad Aming dipersilakan untuk menyampaikan materinya dengan waktu yang mungkin nanti kurang dari 15 menit dari jam 7 WIB ya, atau jam berapa? Jam 3 ya, waktu Mesir, Kairo. Kita ada diskusi ya, sebentar aja, 15 menit. Ya, kasihan Siap, siap. Pak Aming ya. Silakan, silakan Siap. Tutan. Silakan Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bapak dan Ibu-ibu yang berkenan hadir pada pengajian pagi ini waktu Jakarta, dini hari waktu Kairo. Sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi karena di Mesir itu hari ini bertepatan dengan mulai bergantinya waktu juga daylight time-nya itu berubah gitu ya, karena Mesir itu masih menganut ada musim panas sama musim dingin lah kurang lebih gitu ya. Jadi daylight-nya itu berubah agak maju 1 jam gitu ya. Dari harusnya jadi jam 1 sekarang menjadi jam 2. Tapi tidak apa-apa karena emang itu dinamika di Mesir, karena musim panas tuh waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin topiknya masih terkait dengan yang sebelumnya yang kami sampaikan sebelumnya, terkait dengan Islam dan diplomasi. Karena emang tadi disampaikan oleh Kang Asep sebagai moderator bahwa tentunya tugas saya di KBRI Kairo sebagai diplomat dan seterusnya gitu ya, yang erat kaitannya dengan hubungan internasional, ingin menyajikan beberapa potensi ajaran Islam yang terkait dengan hubungan internasional yang harmonis. Jadi bagaimana kita bisa menggali potensi ajaran Islam untuk hubungan internasional yang harmonis. Kenapa saya membuat judul ini? Sebenarnya tidak lain dan tidak bukan erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, terutama di Palestina gitu ya. Melihat bahwa fenomena-fenomena ini perlu kita renungi, perlu kita kaji bersama bagaimana sebenarnya seharusnya atau idealnya bagaimana sebenarnya hubungan internasional itu terjadi, hubungan antar negara, sehingga
sebenarnya kita tuh bisa hidup harmonis loh gitu ya. Bagaimana kita bisa hidup harmonis jika emang acuan kita atau rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Maka dari itu saya berupaya menyajikan beberapa poin atau beberapa ajaran Islam yang terkait dengan bagaimana kita bisa menciptakan sebenarnya hubungan internasional yang harmonis. Pada prinsipnya tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, hubungan internasional secara sederhana sebenarnya seperti hubungan kita dengan bertetangga gitu ya, di satu desa, satu kampung, satu RT dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menyajikan, bisa berinteraksi, bisa bermuamalah dengan orang lain, dengan negara lain. Nah, itu juga sama halnya bagaimana kita juga bisa hidup bertetangga, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang lain, bagaimana kita tenggang rasa, dan seterusnya. At least saya menyajikan ada empat poin ajaran Islam yang terkait erat dengan diplomasi dan bagaimana kita bisa menyajikan hubungan internasional yang harmonis. Tentunya yang terjadi saat ini di belahan dunia, terutama di Palestina, mungkin banyak menyimpang jauh dari yang kita lihat dan kita saksikan, jauh dari ajaran-ajaran Islam yang menurut saya sudah cukup baik dan sudah bukan cukup baik, sudah benar dan baik dalam mengajarkan bagaimana kita bisa membangun hubungan antar negara yang harmonis. Yang pertama adalah keadilan ya, al-adl. Jadi inilah prinsip utama dalam Islam yang menjadi landasan dalam diplomasi. Dalam konteks hubungan internasional, keadilan berarti memberi hak yang seimbang kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan gitu ya. Jadi tentunya semua negara itu setara gitu ya. Semua orang kita memiliki hak yang sama untuk tinggal, untuk bisa hidup damai, untuk bisa melakukan aktivitasnya, untuk bisa melaksanakan keyakinannya tanpa adanya tekanan, diskriminasi dan seterusnya. Tentunya Quran surat An-Nahl ayat 90 lah jelas menyatakan bahwa innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan gitu wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Nah, itulah Allah menyuruh kita berbuat adil, berlaku kebajikan serta memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jadi prinsipnya sebenarnya keadilan dalam Islam itu bukan hanya mencakup aspek hukum, tapi juga mencakup kesepakatan bilateral dan multilateral. Bilateral mungkin bapak-bapak tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tahu, bilateral artinya hubungan kedua negara, sedangkan multilateral adalah hubungan dengan banyak negara dalam salah satu forum atau beberapa forum yang terkait atau yang di dalamnya adalah negara-negara itu sendiri. Nah, tentunya Nabi Muhammad menjadi contoh hidup bagaimana beliau bersikap adil terhadap suku, bangsa, termasuk dalam perjanjian-perjanjian damai gitu ya, perjanjian Hudaybiyah yang tentunya beliau sangat menghormati adanya mitsak, adanya perjanjian, adanya ahd dari meskipun yang berbeda keyakinannya dengan kita. Nah, inilah yang perlu menurut saya fondasi utama dalam melanjutkan atau dalam melakukan hubungan internasional yang harmonis. Yang pertama adalah keadilan. Jadi Islam sudah mengajarkan dari awal bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang itu, ya kita harus adil dalam satu negara, menghormati, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama kita juga memiliki pondasi yang kuat bagaimana kita bisa menghormati perjanjian-perjanjian, bisa berlaku adil kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah al-musawah atau kesetaraan. Bahwa Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu memiliki kesetaraan di hadapan Allah tanpa memandang ras, suku, atau status sosial.
Dalam diplomasi, prinsip kesetaraan berarti bahwa semua negara atau pihak yang terlibat dalam negosiasi itu harus diperlakukan dengan hak dan martabat yang sama. Jadi ketika kita duduk itu ya sama rendah, berdiri sama tinggi gitu ya. Jadi tidak ada satu pihak pun atau satu negara pun yang apa namanya yang merasa bahwa dirinya paling superior. Nah, ini yang perlu menurut saya perlu digarisbawahi bahwa Islam mengajarkan diplomasi sejak awal bahwa kita harus al-musawah gitu ya. Yang membedakan tentunya nanti di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sudah sangat jelas gitu ya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini pondasi yang kuat menurut saya bagaimana kita bisa menjadi bangsa atau menjadi umat yang emang benar-benar menjadikan pondasinya itu adalah bahwa kita itu sama-sama setara. Tentunya dalam sejarah Islam, kesetaraan menjadi landasan utama dalam perjanjian diplomasi. Nabi Muhammad SAW menerima delegasi dari berbagai kerajaan dan berbagai negara dulu ya, tanpa membedakan latar belakang etnis atau agama mereka. Diplomasi Islam menegaskan bahwa dalam hubungan antar negara tidak boleh ada dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan kerjasama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati. Nah, ini tentunya menjadi pegangan penting bagi kita bagaimana menciptakan hubungan internasional yang harmonis, yaitu yang kedua adalah al-musawah atau kesetaraan. Yang ketiga, ar-rahmah atau kasih sayang dalam diplomasi. Kasih sayang tentunya menurut saya ini adalah inti dari ajaran Islam yang tidak hanya diterapkan dalam hubungan sosial, tetapi juga dalam diplomasi. Dalam hubungan internasional, Islam menekankan pendekatan damai dan menghindari konflik serta permusuhan sebisa mungkin. Jadi agama Islam itu kan sebenarnya agama damai gitu ya. Dari kata-kata salam artinya damai, dan kita selalu perang itu menjadi pilihan terakhir bagi kita gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh diplomasi yang penuh kasih sayang ketika mengirim surat kepada para penguasa dunia seperti Heraklius, Raja Persia, yang mengajak mereka pada Islam itu disampaikan secara santun dan damai. Islam juga mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus menunjukkan kasih sayang kepada rakyat dan kepada bangsa lain. Dalam konteks diplomasi modern, hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan yang berbasis pada empati dan perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, misalnya dalam kebijakan bantuan kemanusiaan, resolusi konflik, dan kerjasama pembangunan antar negara. Nah, ini hal yang tentunya sangat penting sekali, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi pemimpin satu saat di dunia atau di negara manapun, bahwa kita harus bisa menunjukkan kasih sayang, perdamaian, gitu ya, kedamaian kepada semua pihak meskipun emang itu berbeda dari kita, sehingga kita sama-sama memberikan impresi yang positif bahwa ajaran Islam itu sudah lama mengajarkan bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan bangsa lain. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah toleransi atau tasamuh gitu ya. Toleransi tentunya bukan hanya berarti menghormati perbedaan, tetapi juga aktif membangun jembatan komunikasi dan kerjasama dengan pihak lain. Jadi Islam mengajarkan bahwa perbedaan agama dan budaya bukan penghalang untuk hidup berdampingan secara damai. Tentunya Quran surat Al-Baqarah ayat 256 sudah jelas, misalkan la ikraha fiddin gitu ya. Qad tabayyana rusdu minal. Nah, ini apa namanya mengajak kita semua untuk menekankan arti toleransi dalam hubungan antar negara. Sejarah mencatat misalkan Islam telah menerapkan diplomasi berbasis toleransi, salah satunya dalam Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan hak komunitas Yahudi dan Muslim lainnya di Madinah. Dulu
di Madinah masih eh, banyak komunitas Yahudi gitu ya. Ada Piagam Madinah yang menjamin kebebasan beragama dan seterusnya. Tentunya ini menjadi salah satu dasar bagi kita bagaimana bisa menerapkan hubungan-hubungan yang baik, memberikan apa namanya konteks toleransi atau tasamuh yang berarti menerima keberagaman sistem dalam sistem politik dalam hubungan internasional. Diplomasi Islam juga mengajarkan bahwa melalui sikap saling memahami dan menghormati, hubungan antar bangsa dapat berkembang secara damai dan produktif. Kemudian mungkin ada banyak yang bertanya, terus bagaimana Pak Aming gitu ya, Pak Rahmat Aming terkait dengan menciptakan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam itu dalam diplomasi global secara efektif. Maka menurut saya ini perlu ada strategi implementatif diplomasi Islam, eh, tentunya antara lain ya penguatan lembaga diplomatik Islam, revitalisasi OKI gitu ya, organisasi kerjasama Islam sekarang, peluasan misalnya Islamic Development Bank, pembentukan think tank diplomasi Islam global, ini menjadi salah satu poin penting bagaimana kita bisa membangun dunia ini secara lebih baik berdasarkan ajaran-ajaran Islam dan memperkuat bagaimana sebenarnya Islam dan diplomasi atau diplomasi Islam dan tatanan global ini sebenarnya masih menjadi bagian yang penting dalam hubungan antar negara. Yang berikutnya saya memberikan contoh pelatihan diplomat Muslim ya. Tentunya perlu pemahaman-pemahaman yang sangat bagus bagi siapapun diplomat Muslim dengan integrasi kurikulum fikih siasah, etika Islam dan diplomasi internasional. Jadi ini menurut saya sangat penting ketika kita berbicara mengenai diplomasi khususnya bagi orang-orang Muslim, bagaimana kita memahami fikih siasah, etika Islam, hukum-hukum Islam dalam berhubungan antar negara ini perlu diperdalam dan diintegrasikan sehingga memahami uh, uh, esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi selama emang dalam kurikulum atau dalam pendidikan diplomat atau kediplomasian emang kita masih merujuk buku-bukunya mengenai buku-bukunya itu buku-buku Barat gitu ya, hubungan internasional yang emang masih kental dengan nuansa Barat. Sangat jarang mungkin yang diajarkan mengenai bagaimana perspektif Islam dalam diplomasi itu sendiri. Kemudian inisiatif soft power Islam, tentunya penyebaran industri halal, film Islami, penyelenggaraan forum lintas budaya dan seterusnya. Ini juga salah satu usulan strategi implementatif diplomasi Islam, bagaimana kita bisa mensiarkan ajaran Islam dalam berbagai forum, baik itu ekonomi, perdagangan, misalkan dalam industri halal, ada dalam sesi kebudayaan, ada film-film Islami, misalkan ada pentas-pentas kebudayaan Islam dan seterusnya yang menjadi muara, yang menjadi salah satu contoh bagaimana Islam mengajarkan diplomasi yang baik dan bagaimana kita bisa menciptakan hubungan internasional yang harmonis. Nah, itulah mungkin poin-poin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya lebih baik kita membuka diskusi. Saya kira banyak sekali yang perlu kita diskusikan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya meyakini demikian. Ya, Kita sharing informasi beberapa hal, misalkan ya, bagaimana kita bisa menyikapi kejadian-kejadian di level global ini, bagaimana kita bisa memandang fenomena-fenomena yang terjadi saat ini di belahan dunia manapun, termasuk di Timur Tengah, terutama di Palestina yang hingga saat ini Palestina masih belum bebas, dan itu adalah hutang kita kepada negara Palestina gitu ya, hutang konstitusi kita kepada negara Palestina, bagaimana penjajahan di atas dunia ini memang harusnya dihapuskan gitu ya. Tapi sampai saat ini masih ada negara yang masih terjajah, sehingga ini menjadi hutang kita sebagai negara, sebagai konstitusi dan sebagai juga umat Islam, sebagai Muslim,
kita berkewajiban untuk apa namanya membela dan mendukung terus Palestina. Demikian Pak Moderator, paparan singkat ya, sharing informasi saya kepada Bapak Ibu sekalian pada pengajian kali ini. Semoga menggugah kita semua, dan saya emang jujur aja sejak pengajian sebelumnya itu emang saya sedang menyusun buku namanya Fikih Diplomasi gitu ya. Sebagaimana yang sebelumnya judulnya hampir sama, ada nama Fikih Diplomasi. Saya sedang menyusun buku tersebut, mudah-mudahan tahun ini bisa rampung. Ada beberapa poin yang menurut saya sangat baik diajarkan nanti ke depan, bagaimana ajaran Islam, bagaimana Islam memandang diplomasi, dan bagaimana hubungan-hubungan yang sehat antar negara itu berdasarkan ajaran agama Islam. Terima kasih sekali lagi kepada hadirin semua yang hadir pada pengajian pagi ini. Mohon maaf jika ada eh, kesalahkataan saya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah ada yang raise hand. Eh, Pak Nurdin, silakan langsung aja. Nanti yang lain juga kalau ada yang raise hand, silakan. Silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati Kanda Pengurus Pusat, dan tentu Kanda Rahmat Aming yang berada di Mesir dengan euforia diplomasi yang diangkat. Saya kira ini merupakan kesempatan baik untuk kita mencoba. Kami memohon kepada Ustadz Rahmat Amin untuk memberikan sedikit gambaran ada apa yang terjadi dengan proses diplomasi di negara-negara Arab, yang kita tahu semestinya kan negara Arab juga memahami diplomasi dalam konsep berislam. Tapi kita lihat sekarang kendalanya justru mereka mengalami dilema itu gitu. Secara keilmuan saya kira negara-negara Timur Tengah sangat memahami bagaimana diplomasi di dalam konteks berislam. Tapi nyatanya kita lihat ini, apakah ini bahwa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa syaitan itu tidak mampu menggoda salatnya oleh orang-orang Arab, tidak bisa memalingkan ketika dia sholat, tapi yang bisa dia palingkan adalah perpecahan di antara mereka. Apakah ini bukti daripada hadis Rasulullah SAW terjadi sehingga konteks diplomasi ini tidak bisa berjalan di antara negara-negara besar di dunia. Saya melihat karena hadis Rasulullah itu saya juga agak khawatir. Ini memang apa ini yang disabdakan Rasul 14 abad yang lalu bahwa setan tidak mampu menggoda sholatnya orang-orang Arab ketika sholat, tapi yang bisa dia palingkan adalah perpecahan di antara mereka gitu. Ini mohon pencerahannya Ustadz kita Muhammad Aming. Saya Nurding juga. Kalau di situ Rahmat Aming, saya Nurding di Riau. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sebentar, sebelum dijawab, saya mau cek dulu. Pada ini di kolom chat room ada. Saya bacain dulu ya. Oh ya, ini dari Bu Erni ya. Orang Muslim dengan bangsa berbeda dan agama berbeda masih harus bisa dialog dengan baik. Tapi ada seorang Muslim, sang Muslim masih suka berbahasa dan bersurat DWA yang kurang baik. Ini personal ya. Bagaimana dalam Islam seorang yang berperilaku seperti itu? Oke, silakan Pak Ustadz. Baik, tentunya Pak Nurdin, ini sangat menarik ya dalam perjalanan karir saya selama lebih dari 15 tahun, dan juga mungkin selama saya jadi nyaris nyaris 2/3 lah mungkin ya, 1/3 atau 2/3 hidup saya emang di luar gitu ya, di luar negeri, terutama emang spesialisasi saya emang di Timur Tengah. Saya melihat emang fenomena di negara-negara Timur Tengah ini sangat sangat menarik sekali ya Pak Nurdin.
bahwa bagaimana kalau melihat sejarah konflik di Timur Tengah sejak awal berdirinya, bahkan mungkin setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, konflik eh, di antara para sahabat itu sendiri juga sudah mulai konflik gitu ya. Sepeninggal atau sewafatnya Nabi Muhammad SAW itu konflik em, dimulai dari sejak awal apa namanya kehilafahan lah gitu ya, kehilafahan. Bagaimana misalkan kita melihat wafatnya Utsman bin Affan, kemudian juga Ali bin Abi Thalib gitu ya, kemudian seterusnya berdiri firqah-firqah Islam. Sejak saat itu banyak sekali firqah-firqah Islam gitu ya. Ada yang dinamakan, ini mungkin mungkin bukan kajian kita, bukan kajian saya juga. Nanti mungkin ada yang lebih ahlinya dari saya. Ada yang Khawarij, ada yang nanti berbagai firqah-firqah Islam yang yang tersebar sebagaimana hadis Nabi tadi sampai menyebar menjadi 73 golongan misalkan gitu ya. Ada Mu'tazilah, ada dan lain-lain, aliran-aliran Islam itu menjadi berpecah-pecah sehingga ini yang menurut saya sangat kita prihatinkan, meskipun tentunya perbedaan-perbedaan itu menjadi rahmat seharusnya gitu ya, seharusnya menjadi rahmat, tapi faktanya adalah di negara-negara ini perbedaan-perbedaan itu menjadi musibah gitu ya, menjadi bencana kemanusiaan yang panjang gitu ya. Berdirinya Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian kerajaan-kerajaan Islam atau khilafah-khilafah Islam selanjutnya memang tidak bisa dipisahkan dari adanya konflik, permusuhan dan perpecahan di kalangan bangsa Arab terutama yang berada di Timur Tengah. Nah ini memang menjadi sejarah panjang gitu ya, bagaimana dan hingga saat ini yang disayangkan adalah bukan hanya sejarah berhenti, tapi ternyata hingga saat ini masih terus bergejolak di negara-negara Arab itu. Mungkin saya bisa menyampaikan selain tadi kita berpedoman bahwa terkait dengan adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang bisa jadi nanti kebenaran atau validitas dari hadisnya nanti mungkin bapak-bapak yang lain atau ahli-ahli yang lain akan bisa mengkaji apakah emang ini valid sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun demikian, emang faktanya pertama mungkin Pak Nurdin ya, karakter dari bangsa-bangsa Arab yang berada di atau negara-negara atau bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah ini, bukan hanya Arab sebenarnya, kan ada beberapa bangsa lain di Timur Tengah ini gitu ya, yang emang karakternya emang cenderung keras, cenderung ingin apa istilahnya senang untuk apa namanya bukan senang berkonflik sebenarnya ya, tapi emang karakternya itu yang timbul bagaimana hegemoni satu golongan, satu suku, misalkan itu ya, masih muncul hingga sekarang, masih kentara gitu ya. Bagaimana misalkan kabilah Anu, suku Anu melebihi daripada yang lain itu masih sampai saat ini emang masih belum bisa dihilangkan dalam tatanan sosial di negara Arab. Ada kabilah yang dulu mungkin zaman Rasulullah ada Quraisy gitu ya, dan seterusnya. Maka di zaman sekarang juga masih ada pemegang-pemegang kekuasaan kunci di sebagian besar negara Arab emang masih menganut kesukuan-kesukuan tersebut gitu ya. Ini berdasarkan karakter. Yang kedua, emang kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan di negara-negara tersebut emang sangat kompleks gitu ya. Tentunya kita paham di situ ada minyak gitu ya. Di situ ada letak geografis yang strategis bagi siapapun gitu ya, terutama kaum penjajah zaman dulu dan hingga sekarang bisa jadi ya. Bagaimana minyak memainkan peran yang sangat krusial
sejak zaman dulu, letak geografis mungkin dulunya, letak geografis mereka yang sangat antara Eropa, Asia, Afrika, tiga benua besar ini emang di mana negara-negara tersebut berada di situ, sehingga emang letak geografis ini sangat menentukan posisi bargaining mereka saat baik saat dijajah zaman dulu maupun hingga saat sekarang. Jadi kepentingan-kepentingan itulah yang kadang emang mudah sekali terprovokasi, mudah sekali dipecah belah. Meskipun saya memahami betul bahwa bisa jadi konspirasi ya, dalam tanda kutip konspirasi politik dan kekuasaan di antara negara-negara maju zaman dulu kalah, misalkan kenapa misalkan hingga saat ini Palestina eh, dan sebagian negara-negara Arab itu berada di bawah penguasaan zaman dulu ada Inggris, ada Prancis, mungkin ingat janji Balfour zaman dulu gitu ya, eh, ketika zaman dulu Perdana Menteri Inggris misalkan atau penguasa Inggris waktu itu yang menjanjikan kepada Israel eh, tanah di Palestina misalkan. Nah itu merupakan menurut saya adalah bagian-bagian lain dari kepentingan-kepentingan politik kekuasaan zaman dulu sehingga dipecah-pecah gitu ya. Libanon, Suriah, Jordan dibagi-bagi di bawah kekuasaan atau di bawah menjadi salah satu bagian yang diambil manfaatnya oleh negara-negara Barat waktu itu, dan hingga sekarang emang inilah fakta yang mencengangkan. Yang ketiga tentunya hal lain yang apa namanya yang agak sulit menurut saya untuk bisa kita pahami di negara Timur Tengah itu adalah upaya damai atau bagaimana kita bisa hidup damai itu terwujud atau menjadi focal point gitu ya, menjadi salah satu hal yang krusial di antara negara-negara itu. Jadi kesadaran bahwa hidup damai itu lebih baik daripada berperang itu menurut saya emang masih jauh panggang dari api gitu ya. Ketika mungkin saya karena ASEAN mungkin salah satu eh, organisasi atau persatuan bangsa-bangsa yang relatif lebih aman gitu ya, meskipun saya tahu lah gesekan-gesekan di ASEAN juga cukup tinggi, tapi relatif konflik bersenjata di ASEAN itu at least dapat diredam secara lebih tinggi. Saya paham di internal mereka mungkin, tapi antar negara ASEAN nyaris kita konflik-konflik bersenjata nyaris bisa jadi minim atau bisa diminimalisir, dan kita cepat sekali bisa menggugah eh, apa namanya negara-negara di ASEAN itu bahwa damai itu lebih baik loh gitu ya. Kehancuran-kehancuran negara itu karena perang. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu itu sebenarnya sama dalam konflik negara manapun, apalagi hubungannya dengan perang gitu ya. Siapapun sekarang saya lama juga tugas dalam konflik di Suriah menyatakan bahwa rakyat itu mengeluh gitu ya, mengadu kapan saya sudah bisa hidup damai gitu zaman sebelumnya. Begitupun sama di Yaman, begitupun sama di Libanon. Saya kebetulan karena ditugaskan ke beberapa negara gitu ya, maupun dalam kesempatan-kesempatan yang singkat gitu ya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan ke negara tersebut, mengevakuasi warga negara kita di negara-negara konflik, sambil dialog dengan warga setempat tuh mereka menginginkan sekali adanya kedamaian di negaranya, seperti Indonesia. Indonesia itu damai, katanya negaranya makmur dan lain-lain gitu ya. Mereka hidup dalam ketakutan gitu ya, hidup dalam kecemasan, takut dibunuh, takut besoknya ada serangan bom lah, ada eh, 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 apa rumahnya dihancurkan dan seterusnya. Apalagi yang sekarang berada di Palestina tentunya. Ini menjadi keprihatinan kita eh, bagaimana sebenarnya menurut saya ini jadi kalau menurut saya sih saya selalu optimis ya, saya orang yang optimis
sebenarnya semua konflik itu bisa diselesaikan gitu ya. Cuma bagaimana kita mau apa enggak gitu ya. Kita siap apa enggak untuk menyelesaikan konflik ini dengan damai, dengan kepala dingin, dan kita sama-sama duduk bersama menyelesaikan konflik ini sejauh manapun. Cuman tentunya emang saya paham betul variabel-variabel Palestina itu emang cukup kompleks gitu ya. Eh, Tidak mudah diselesaikan dengan baik karena emang di belakangnya ada kepentingan, di belakangnya ada negara-negara lain. Namun demikian emang tentunya kita berharap semoga ada kedamaian di Palestina, dan tentunya ujung-ujungnya adalah pembebasan Palestina dan Palestina menjadi negara yang berdaulat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini tidak bisa memuaskan Pak Nurdin, saya paham. Tapi at least itulah mungkin gambaran real nyata di lapangan, Pak Nurdin, bagaimana apa namanya, hubungan-hubungan antar negara itu tidak semulus yang kita bayangkan gitu ya. Dan bagaimana resolusi konflik itu juga bisa diciptakan sehingga kita sama-sama sebenarnya menginginkan hidup yang damai, sejahtera dan seterusnya gitu ya. Kita nggak bisa ngomongin kesejahteraan tanpa adanya perdamaian gitu ya. Nah itulah yang mungkin kesadaran-kesadaran itu yang perlu kita masukkan ke ke telinga para pemimpin bangsa-bangsa terutama di Timur Tengah. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Erni terkait dengan ada yang seorang muslim masih suka berbahasa atau bersurat di WA yang kurang baik. Ya ini ya tentunya ya harus ada dibedakan mungkin antara muslim dan Islam gitu ya. Sebagai ajaran Islam tentunya Islam sudah mengajarkan bagaimana kita bisa bermuamalah, berinteraksi sosial dengan baik dengan sesama muslim yang lainnya, dan ini menjadi pedoman kita bersama tentunya. Tapi emang masih banyak muslim gitu ya, oknum lah, ini oknum yang emang mungkin salah memahami atau mungkin kurang memahami ajaran Islam itu secara kafah gitu ya, secara komprehensif, sehingga masih ada saja muslim, maupun konteksnya jauh dari bahasan saya ini, tapi ya sebagai secara umum aja saya sampaikan Bu Erni, bahwa masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang muslim itu yang belum mengerti, memahami esensi ajaran Islam untuk menghormati manusia, untuk berperilaku yang baik gitu ya, untuk berakhlak yang baik sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan ajaran Al-Quran, bagaimana kita bisa berdialog dengan baik, menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Walaupun kita misalkan mengajak mereka tentunya dengan ud'u ila sabilillah ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kita kalau bisa dengan kata-kata yang lembut, dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati ya ahsan. Jika emang terpaksa kita harus berdebat, tentunya kita berdebat dengan yang baik pula, yang lebih baik pula. Nah, itulah mungkin ajaran-ajaran yang kadang kita tidak memahami sepenuhnya ajaran Islam, sehingga penggunaan bahasa-bahasa beretika, bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama manusia lainnya kadang kita luput dan menjadi hal yang tentunya bisa mengganjal di hati kita sebagai muslim tentunya. Baik. Mungkin demikian Bu Erni. Baik. Makasih Pak Ustadz Rahmat Amin. Ya, masih banyak pertanyaan. Siap. Yang pertama dari Pak Muhammad Antoni, kemudian Ustadz Medi. Silakan Pak Muhammad Antoni. Oh ya, ada Pak Antoni. Ya, ada Pak Antoni. Ya, Masya Allah. sesama KBPI luar negeri ini kan. Silakan Pak Antoni. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung aja ya, ada pertanyaan nih, mungkin juga ada masukan begitu untuk kita semuanya. Pertama saya ini senang nih ketemu dengan orang yang Kang Aming nih, yang pernah saya jumpa kalau nggak salah di Abu Dhabi ya.
atau saya Ya, jumpa di apa namanya di Jeddah. Senang gitu ya. Ya pertanyaan saya begini, atau ada pendapat saya begini. Kita belum lama ini apa namanya Asia Afrika ya, di mana kita Indonesia dalam hal politik menonjol saat itu. Kemudian juga yang masih tercecer masalah Palestina. Tapi saya bukan di situ yang ingin saya uh, tanggapi atau saya sampaikan. Uh, Waktu itu kita belajar bahwa apa namanya para pemimpin kita atau founding fathers kita berpikir out of the box. Gitu. Nah, saya terkesan dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita sekarang ini dalam hal pendidikan. Misalnya dengan mendirikan sebuah universitas. Kita tahu bahwa ada Universitas Islam Internasional Indonesia. Ya, kalau kita dulu mengenal ada UI 1 I-nya, terus ada 2 UII gitu ya, Jogja. Nah, sekarang kita mengenal ada UIII gitu. Nah, saya tertarik dengan hal ini ya. Mungkin di dalam konteks dunia Islam, pendidikan ini waktu saya jadi guru, anak-anak di madrasah maunya kuliah di Al-Azhar, di Omdurman, atau kuliah di Khartoum, kuliah di Saudi dan sebagainya. Tetapi misalkan pemikiran Pak JK adalah out of the box, bahwa Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam dan dikatakan sebagai moderat, memberikan alternatif untuk mencapai perdamaian lewat pendidikan. Nah, jadi keberadaan UIII ini saya lihat cukup strategis untuk perjuangan ke depan. Di politik itu Amerika, Rusia, atau Eropa udah pengaruhnya begitu besar. Kemarin Cina coba melawan Trump, barangkali gitu ya. Nah, dunia pendidikan ini yang saya perhatikan, saya kunjungi dan saya ngobrol dengan misalkannya Pak Bahrul Hayat, gitu ya. Betapa Indonesia punya pemikiran yang besar, memberikan beasiswa kepada calon-calon mahasiswa dari negara-negara Asia atau Afrika begitu, atau Asia Tengah, untuk belajar di UII ini. Dengan demikian mereka bisa melihat dari dekat bagaimana Islam di Indonesia, bagaimana praktek-praktek keislaman di Indonesia. Sejauh ini kan bagaimana mereka belajar di Sudan, di Khartoum, Omdurman. Sekarang aja Sudan udah pecah, terbagi 2. Kemudian Arab Saudi, ya, di UAE dan sebagainya. Pak Rahmat Aming ini bisa bercerita bagaimana juga beliau dapat doktornya di UAE begitu. Nah, jadi inilah barangkali yang bisa saya sampaikan atau saya tanyakan, bagaimana peran pendidikan untuk kita keluar dari apa namanya ya setidaknya kita memberikan sumbangsi untuk para cendekiawan di negara-negara yang mereka mengirimkan untuk beasiswa. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. lanjut. Ditahan dulu ya, Ustaz Medi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bukan bertanya, sekira komentar saja. Semakin tergenapi gitu ramalan Rasulullah di akhir zaman itu, yusikul umam, akan datang suatu zaman di mana umat Islam itu perebutkan bagikan makanan di meja makan oleh musuh-musuh Islam. Apakah kita sedikit? Tidak, kamu banyak. Tapi kamu, kewibawaannya sudah dicabut oleh Allah. Kamu takut kepada mereka, justru mereka berani kepada kita. Kenapa begitu ya Rasulullah? Kan gitu. Ada satu hubud dunia, wah al-wahan, hubud dunia, wa karahiyatil maut.
Ini yang saya lihat dunia Islam khususnya Arab. Gemes kita melihat ini. Gemes betul. Setiap penyerang-penyerang Palestina. Kenapa Arab tidak bersatu? Sebetulnya Allah. Apa yang mereka? Intinya betul karena mereka terlalu mencintai dunia mereka. Udah malas untuk berjuang berperang membela saudara-saudaranya di Palestina. Di samping Palestina juga terpecah kan antara Fatah dan Hamas gitu. Memang JK mengatakan harus bersatu dulu mereka Palestina. Paling tidak diplomasi Arab ini gimana sih gitu. Udah gue gak usah banyak rapat gitu. Gak usah banyak apa sidang-sidang satu gempur habis-habis selesai itu apa maunya kita kan gitu praktek saja gitu. Tadi kunci kita tadi ungkapkan karena minyaknya bikin minyak. Wah kalau sampai macam-macam mungkin Pak. Betul, terlalu mereka mencintai dunia. Itu saja Pak. Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan, Tak. Baik, terima kasih Pak Oh, moderator, Pak Antoni. Salam jumpa kembali Pak Antoni. Sudah lama kita tidak bersua ya secara langsung. Tentunya kita sering komunikasi secara online atau secara WhatsApp juga, namun sudah lama sekali sejak di Abu Dhabi. Saya kira belum pernah ketemu lagi dengan Pak Antoni ini zamannya Pak Dubes Wahid Supriyadi. Eh, Pak Antoni, ini sangat menarik menurut saya, pembahasan mengenai pendidikan gitu ya, peran pendidikan dalam diplomasi, terutama diplomasi Islam. Em, Emang menurut saya salah satu hal yang penting dalam diplomasi adalah mengenai pendidikan gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun karakter gitu ya, bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita, wawasan kita, pengetahuan kita melalui pendidikan ini. UI 3 gitu ya, merupakan salah satu contoh, dan saya juga sudah berkunjung sebanyak 2 kali atau 3 kali ke UI dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya adalah mendampingi waktu itu mendampingi wakil Grand Sheikh Al Azhar bertemu dengan rektor UII gitu ya, dalam kaitannya terkait dengan tentunya bagaimana mengembangkan kerjasama pendidikan Islam, bagaimana bisa kita mengkaji moderasi Islam gitu ya, Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, Islam yang tidak, sehingga tujuan baik atau niat baik dari pendirian UI ini sebenarnya sangat sangat mulia sekali gitu ya. Apalagi dengan diberikannya beasiswa kepada mahasiswa dari negara-negara lain, dan cukup banyak. Saya kira Pak Prof. Komarudin Hidayat waktu berkunjung ke Mesir, ke Kairo juga menyampaikan hal yang sama, bahwa sebenarnya Islam Indonesia atau Islam di Indonesia itu bisa menjadi satu contoh gitu ya. Satu contoh bagaimana seorang Muslim itu seharusnya berperilaku atau bertingkah atau berinteraksi secara baik, itu secara sosial, baik itu secara politik, baik itu secara hukum dan seterusnya. Jadi Islam Indonesia bisa menjadi kudwah gitu, bisa namudaj, model bagaimana Islam itu berkembang di Indonesia dengan cara-cara yang damai, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan yang non-Muslim, dan bagaimana kita juga menciptakan resolusi konflik antar umat beragama begitu ya. Dan alhamdulillah sejak kita merdeka dan sampai sekarang, saya memahami tentunya ada berbagai macam konflik gitu ya di internal kita, tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan sangat baik, dan Indonesia masih berdiri hingga saat ini gitu ya. Tidak seperti Yugoslavia yang sudah tidak ada lagi, sekarang sudah pecah menjadi negara-negara kecil di sana, di Eropa Timur. Namun Indonesia masih tetap berdiri meskipun kita konstur geografi, konstur budaya, tentunya juga suku, bahasa, agama dan lain-lain itu cenderung kita
tinggi sekali kita berpecah sebenarnya gitu ya. Tapi namun demikian kita memiliki hikmah dan kebijaksanaan gitu ya. Nah, inilah yang patut mungkin dijadikan contoh bagaimana mereka bisa belajar di Indonesia untuk mengenai contoh-contoh. Meskipun mungkin saya memahami betul ya Indonesia bukan negara yang sempurna ya, saya paham betul. Namun demikian dalam urusan perdamaian, bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik, bagaimana kita ada namanya gotong royong gitu ya. Itu juga bisa menjadi salah satu hal yang menarik dikaji dalam hubungan antar agama, antar umat, antar suku, antar golongan, bagaimana kita bahu membahu, saling menolong gitu ya, tolong menolong antar sesama apa umat beragama, antar suku gitu ya, antar golongan, bagaimana kita mendorong membantu mereka yang membutuhkan misalnya seterusnya. Nah, ini tentunya sangat penting sekali dan sudah saatnya menurut saya ini ya Pak Antoni dan Bapak Ibu sekalian sudah saatnya emang Indonesia menurut saya menjadi salah satu katalisator gitu ya, salah satu leader di dunia ini yang bisa menjadikan Indonesia sebagai rujukan perdamaian di dunia gitu ya. Namun demikian saya memahami betul ya kapasitas Pak JK ini perlu menurut saya perlu terus dikembangkan, dikader gitu ya, menjadi negosiator ulung, menjadi diplomat ulung gitu ya, bagaimana bisa apa namanya mendorong perdamaian, termasuk jasa Pak JK menurut saya sangat baik ya dalam konflik di Afghanistan misalkan dengan Taliban dan seterusnya. Sehingga ini perlu kita, makanya saya selalu menyampaikan kita perlu diplomat-diplomat Muslim yang memahami Islam yang baik, memahami konflik, memahami resolusi konflik gitu ya. Saya sebenarnya ingin sekali suatu saat nanti menjadi mediator gitu ya untuk konflik-konflik perdamaian di dunia di belahan dunia manapun, dan Indonesia bisa berperan di sana bukan hanya di ASEAN tentunya tapi di negara-negara Islam, di negara-negara Timur Tengah. Namun emang tentunya saya sampaikan kembali emang ini tidak mudah, variabel-variabelnya juga tidak mudah, tapi itu tidak mustahil gitu ya. Itu tidak mustahil. Artinya adalah bagaimana kita bisa menjadi pemain kunci dalam apa namanya dalam merekatkan atau dalam mendamaikan bangsa-bangsa di dunia ini. Itu kan amanat konstitusi kita gitu kan, menciptakan perdamaian dunia. Ini menjadi amanat konstitusi yang harus kita jalankan sebagai bangsa Indonesia yang pertama, tentu yang kedua sebagai Muslim tentunya ya, atau sebaliknya sebagai Muslim dulu, sebagai bangsa Indonesia dulu, terlepas nggak apa-apa silakan aja. Tapi yang penting di intinya adalah bahwa kita sebagai bangsa dan sebagai Muslim memiliki amanat dan tanggung jawab yang baik untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya tadi dengan pendidikan, karena kuncinya emang dan ini mungkin sebagai pengetahuan juga Bapak Ibu sekalian bahwa banyak sekali negara-negara atau orang-orang atau bangsa-bangsa atau rakyat di negara-negara Timur Tengah itu yang belum paham betul dengan Indonesia. Hanya tahu namanya Indonesia, belum memahami apa namanya ideologi bangsa Indonesia, belum memahami filsafat hidup bangsa Indonesia, belum memahami sejarah bangsa Indonesia, kebudayaan Indonesia, peradaban Indonesia. Kita juga memiliki budaya, peradaban, ideologi, falsafah hidup yang menarik, Pancasila dan seterusnya gitu. Itu yang sangat menarik dan perlu disampaikan ke negara-negara terutama di Timur Tengah tentunya ya, bagaimana kita bisa mengakomodir suku bangsa yang mungkin mencapai lebih dari kalau nggak salah 1.300 suku bangsa gitu ya, dengan bahasa yang sekitar lebih dari 700 bahasa. Kita bisa mengakomodir itu menjadi salah satu negara kesatuan gitu ya yang berdaulat, dan di situ kita bisa hidup berdampingan antara suku satu dengan suku lainnya, antara agama satu dan agama lainnya. Nah, melalui pemahaman-pemahaman ini, melalui pendidikan inilah yang menurut saya bagus sekali apa namanya diciptakan atau disampaikan oleh UIII agar mereka juga memahami ini loh, look di Indonesia loh, ini Islam Indonesia seperti ini, dengan memberikan beasiswa bagi mereka, dan mereka sangat senang sekali Pak Antoni ya kalau ngomongin beasiswa itu, mereka banyak sekali terutama dari Mesir banyak sekali yang ingin belajar di Indonesia, negara-negara lain juga sama,
Dan ini bisa menjadi, menurut saya ini sudah saatnya mungkin Indonesia menjadi yang tangan yang di atas gitu ya. Kita menjadi al-yadul ulia gitu ya. Jadi tangan yang di atas memberikan pemahaman kepada bangsa-bangsa lain mengenai pentingnya perdamaian dan menjadikan model Indonesia model Islam Indonesia yang moderat, damai gitu ya, yang bebas dari konflik. Mungkin kira-kira demikian Pak Antoni ya, saya memahami emang banyak sekali variabel-variabel yang tadi saya sampaikan dalam memahami bagaimana ketika misalkan konteks antara yang di buku dengan praktik yang di lapangan sangat berbeda gitu ya. Ketika saya diajarkan mengenai perdamaian, mengenai bagaimana tasamuh, bagaimana, tapi pada prakteknya di lapangan emang di antara mereka sendiri masih banyak yang berkonflik. Tapi demikian, emang saya sampaikan kembali bahwa kita Islam, ajaran Islam itu sangat komprehensif, sangat baik, tapi emang masih banyak non muslim banyak penganutnya atau muslimnya yang seling menyalahartikan, memahaminya secara salah, secara tidak komprehensif, sehingga banyak sekali yang ajaran-ajaran kita yang tidak dilaksanakan dengan baik tentunya. Yang pertanyaan kedua Pak Medi ya? Ya, betul. Ya, 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 Ustaz. ya Pak Medi, saya memahami betul ini concern bersama kita sebenarnya ya. Saya memahami betul concern bersama kita bagaimana reaksi negara-negara Arab itu atau negara-negara Timur Tengah itu terhadap konflik-konflik di negaranya masing-masing. Namun demikian, ini mungkin sebagai pengetahuan juga bagi kita semua, bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa ternyata memahami konflik itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Saya paham betul gitu ya kegemasan kita gitu ya, giroh kita. Kenapa sih misalkan negara-negara Arab itu tidak bersatu menggempur Palestina misalkan gitu ya? Mengapa sih kita negara-negara itu tidak bisa bersatu dan seterusnya gitu ya? Padahal negara Israel itu kan kecil ya. Mungkin kalau diserang oleh semuanya, ini kan logika orang awam gitu. Mohon maaf sekali lagi. Namun demikian faktanya emang Pak Medi ya, bahwa semua negara di Timur Tengah itu memiliki kepentingan masing-masing gitu ya. Tadi saya sampaikan ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi gitu ya, ada kepentingan lainnya, terutama mungkin yang terkait dengan kekuasaan dan seterusnya, kepentingan nasionalnya mereka sendiri, sehingga tidak ada terkesan gitu ya, terkesan tidak ada kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian konflik-konflik di negara Timur Tengah. Sebutkan saja misalkan di Liga Arab juga sama gitu ya, organisasi yang mereka kumpulan negara-negara Arab juga nyari sama gitu ya. Retorika-retorika yang disampaikan memang cukup baik gitu ya dalam mengecam, dalam mengajak atau mendengungkan perdamaian Palestina. Namun demikian emang secara prakteknya ternyata cukup sulit di lapangan. OKI misalkan, organisasi kerjasama Islam, juga posisinya juga nyari sama gitu ya. Tidak ada hal yang signifikan yang bisa dilakukan di tataran level kebijakan yang aplikatif di lapangan gitu ya. Karena emang sekarang agak sulit bagi mereka untuk melakukan itu semua gitu ya. Contoh kecilnya mungkin Mesir juga memiliki perdamaian ya, perjanjian damai dengan Israel Pak Medi. Jadi agak sulit bagi Mesir untuk misalkan menyerang Israel gitu ya, karena dia terikat dengan perdamaian. Jordan juga hampir sama gitu ya. Beberapa negara Timur Tengah juga sudah melakukan normalisasi dengan Israel, sehingga ini yang menurut saya
agak sulit untuk diimplementasikan konfrontasi secara langsung dengan Israel gitu ya. Wallahu alam nanti ke depannya apakah emang bisa misalkan seperti itu. Namun demikian faktanya sekarang adalah sangat kecil kemungkinannya bahwa negara-negara tersebut bersatu misalkan melawan Israel secara langsung, karena emang terikat beberapa hal. Ada yang terikat dengan perjanjian perdamaian, ada yang terikat dengan kepentingan politik, ada yang terikat dengan kepentingan ekonomi dan seterusnya, sehingga tentunya ini menjadi variabel-variabel yang menarik gitu ya. Kenapa misalkan udah satu aja, kenapa sih ya ini yang agak sulit dilakukan di lapangan, meskipun secara retorik mereka bersatu Pak gitu ya. Secara retorik mereka bersatu, mereka ingin adanya perdamaian di Palestina, mereka ingin mengecam tindakan-tindakan Israel di Palestina gitu ya. Namun secara implementatif di lapangan emang itu cukup sulit. Bagaimana negosiasi-negosiasi, contoh aja sekarang negosiasi gencatan senjata misalnya antara Hamas dan Israel juga ternyata alot sekali gitu ya. Tadi disampaikan faksi-faksi Palestina, belum lagi perbedaan pendapat di kalangan negara-negara Arab itu sendiri yang emang rumit gitu ya, yang emang sehingga nyaris itu persatuannya mungkin masih dalam tataran mulut belaka gitu ya. Kita doakan bersama tentunya ya. Kalau saya selalu optimis, kita akan bersama, semoga semua pemimpin-pemimpin di dunia, terutama di dunia Arab, bisa lebih mengimplementasikan perdamaian Palestina dan mendorong resolusi konflik di antara negara-negara Arab, sehingga kita semua atau negara-negara tersebut selalu berada dalam perdamaian. Dan tentunya tidak kalah menariknya tentunya adalah peran Amerika Serikat ya di dalam semua dinamika gejolak di Timur Tengah, karena mau nggak mau emang ketika kita bicara Timur Tengah, emang di situ kita akan bicara mengenai Amerika Serikat, di situ ada negara-negara Barat lainnya, mungkin ada Inggris dan seterusnya yang emang sejatinya emang sejak zaman dahulu kala dan hingga sekarang mungkin mendukung pihak sebelah gitu ya. Dan ini juga semakin berat gitu ya, karena itu akan menjadi pertimbangan utama ketika bisa jadi ketika menyerang Israel itu konsekuensinya adalah A, B, C, D dan seterusnya. Nah ini yang masih menjadi tantangan kita bersama, dan emang saya secara pribadi sebenarnya tidak ingin terlalu banyak konflik di Palestina. Sudah cukup sebenarnya, perang-perang itu sudah sangat cukup di Palestina. Jika sudah saatnya perang-perang di Timur Tengah ya, perang-perang di Timur Tengah sudah sangat cukup, sudah banyak kita konflik di Timur Tengah sejak Arab Spring, kemudian juga konflik-konflik lainnya gitu ya, di Suriah, di Lebanon, di Yaman, mana Libya, mana lagi. Menurut saya sudah saatnya emang kita menciptakan perdamaian dan tidak menciptakan konflik kembali. Mungkin demikian Pak Medi, mohon maaf jika saya mungkin baik. tidak berkenan atau salah. Terima kasih Bapak. Baik, masih ada waktu? Silahkan. Ada satu lagi pertanyaan sebelum kita closing ya, dari Pak Zulfi. Pak Zulfi Syukur. Ya, baik. Terima kasih. Bisa terdengar, Pak? Bisa? Jelas? Oh ya, alhamdulillah. Nampaknya kita sepemahaman ya tentang masalah dunia Islam ini. Tadi dari para pembicara sebelumnya, termasuk Pak Dr. Rahmat sendiri ya, Dr. Rahmat Aming, kita perlu ada katalisator. Dalam artian bahwa Indonesia punya kompetensi, punya kemampuan untuk bisa berbuat, berkiprah, berkhidmat untuk dunia Islam dalam konteks global ya. Karena ini sudah pernah ditunjukkan oleh para sesepuh, tokoh-tokoh orang tua kita zaman dulu kan. Di antaranya kan ya Allahyarham Pak Natsir pernah memimpin sebagai anggota Majelis Ta'sisi Rabitah Alam Islami, dan juga sebagai di Muktamar Alam Islami ya. Dan beliau langsung mempunyai peran yang sangat signifikan di tingkat global.
Itu juga ada zaman dulu ada dari Ittihadul Mubalighin, dari NU, dari Idham Khalid ya, mungkin juga Buya Hamka dan lain-lainnya. Jadi saya pikir Indonesia harus berbuat, harus lebih menekankan kita untuk lebih memperbanyak bagaimana tokoh-tokoh seperti cucunya Ernest Baswedan itu kan punya kemampuan untuk bicara di tingkat internasional. Itu sudah tahu lah kan, karena kakeknya sendiri pun juga pernah bersama Pak Nasir dalam konteks kemerdekaan kita. Jadi saya pikir Indonesia harus berperan aktif, mungkin juga Pak JK ya, tapi yang muda-muda saya kira banyak punya potensi untuk berbicara dalam konteks global itu. Dan kita didukung oleh rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim, yang punya besar juga bargainingnya. Nah, ya, alhamdulillah sekarang Pak Prabowo juga sudah mulai berkiprah di bidang untuk masalah Palestina dan dunia Islam. Tapi justru tokoh-tokoh Islamnya kita banyak berkutat dalam konteks berinteraksi dalam konteks internal. Padahal kita punya kemampuan untuk itu. Jadi saya pikir kita harus mendorong para tokoh-tokoh muda kita untuk berkhidmat di dunia internasional. Insya Allah Indonesia akan bisa menjadikan suatu rujukan dalam konteks membangun peradaban ke depan. Saya pikir begitu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir ini ya, Ustadz Agus, Cak Agus, silakan Cak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya singkat saja, saya teringat kepada satu saat Pak Natsir itu dalam satu forum tokoh-tokoh dunia Islam itu menanyakan kepada tokoh-tokoh di kalangan umat Islam, terutama di Arab. Pak Natsir bertanya, kenapa Anda 7 negara, sementara Israel cuma 1 negara, kenapa Anda kalah? Ini yang menarik jawabannya ini, ya karena kami bertuju, Israel bersatu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada satu kondisi yang terpecah belah begitu rupa. Saya tidak tahu kan, andai kata misalnya Indonesia memiliki problematik seperti di sana, apakah ya Indonesia ini atau di negara-negara Asia Tenggara ini ya aman-aman saja. Jadi karakter problemnya memang berbeda. Di samping memang karakter manusianya berbeda, karakter problemnya berbeda. Di Asia Tenggara tidak setajam sana. Ya, jadi perebutan kepentingan itu sangat ketat dan sangat kuat. Di samping kondisi-kondisi yang tadi disebut oleh Ustadz, kepentingan Amerika dan negara besar lainnya. Jadi mungkin saya hanya komentar itu saja. Ustadz, terima kasih banyak atas wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tad. Baik, Pak Zulfi ya, Pak Ustadz Zulfi, saya sangat mendukung sebenarnya ya munculnya tokoh-tokoh muda, terutama tokoh-tokoh muda Islam di kancah internasional yang bisa menjadi mediator, menjadi katalisator dalam perdamaian dunia, termasuk saya sendiri gitu ya, kalau diberikan kesempatan untuk bisa berkiprah lebih banyak dalam proses-proses tersebut, tentunya saya juga sangat senang menerima tugas tersebut tentunya. It is the matter of the kesempatan saja, Pak Zulfi tentunya, dan saya yakin tokoh-tokoh Islam nasional, tokoh-tokoh nasional Indonesia juga sangat banyak yang berkompetens. Selain JK tentu disampaikan ada banyak tokoh-tokoh Indonesia, nasional Indonesia yang berkompeten tentunya untuk bisa menjadi katalisator perdamaian di dunia gitu ya. Dan Indonesia menurut saya perannya juga sangat besar gitu ya, dalam kesempatan mendampingi Pak Prabowo. 2 kali saya mendampingi Pak Prabowo dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan pemimpin Mesir, dengan Presiden Mesir, tentunya disampaikan juga mengenai bagaimana Indonesia bisa memberikan peran yang lebih besar dalam perdamaian atau dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah tentunya, meskipun kita jauh secara geografis, tapi secara
budaya dan secara keagamaan mungkin kita lebih dekat dengan negara-negara di Timur Tengah. Tentunya peran-peran yang bisa Indonesia lakukan seperti apa, bagaimana begitu ya, bagaimana kita bisa masuk ke pembahasan atau pembicaraan dan bagaimana kita memberikan usulan-usulan terhadap konflik-konflik di atas tentunya. Konflik-konflik di negara-negara Arab itu juga sangat krusial menurut saya. Jadi kita mungkin bukan hanya sebagai pengamat, bukan hanya sebagai apa namanya pemerhati saja, tapi kita bisa menjadi pemain kunci. Saya sampaikan tadi sebagai pemain kunci dalam perdamaian di negara Arab. Pertanyaan besarnya emang seberapa jauh kita mampu masuk atau mempenetrasi terhadap perdamaian di Timur Tengah itu sendiri. Emang ada beberapa tantangannya tentunya ya. Ketika kita menjadi mediator, tentunya kita harus diterima oleh kedua belah pihak gitu ya. Terutama kita juga harus masuk ke ruang-ruang mereka. Kita juga harus bisa memahami konteks hubungan antar negara di Timur Tengah, terutama mungkin komunikasi-komunikasi yang efektif dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara tersebut. Dan saya meyakini presiden kita sekarang juga cukup aktif di dunia internasional gitu ya, cukup dekat dengan pemimpin-pemimpin di negara-negara di Timur Tengah, dengan Turki, dengan Mesir, dengan Qatar, dengan UAE, dengan Arab Saudi juga relatif cukup dekat. Dan bagaimana kita bisa menggunakan ruang-ruang diplomasi kita ini dan memberikan apa namanya, menawarkan peran Indonesia di situ seperti apa, sehingga mudah-mudahan bisa diterima oleh pihak-pihak terkait di negara Timur Tengah. Namun demikian, memang tidak menutup kemungkinan Pak Zulfi bahwa kita tidak perlu berkecil hati, saya kira, tapi saya meyakini suatu saat nanti tokoh-tokoh nasional kita, tokoh-tokoh muda Islam kita, saya meyakini bisa apa namanya, bisa bangkit kembali, bisa menuaikan apa diplomasi Islam yang baik, bisa menjadi katalisator, bisa menjadi mediator. Dan ini tentunya menurut saya juga ditunggu oleh negara-negara Arab. Jadi Indonesia itu banyak sekali diundang sebenarnya dalam berbagai apa namanya konferensi, dalam berbagai forum-forum terkait dengan konflik-konflik di Timur Tengah, konflik-konflik terutama di Palestina gitu ya. Karena emang kita salah satu negara yang paling banyak atau paling besar bantuan kemanusiaannya kepada Palestina gitu. Jadi dalam berbagai forum saya sendiri juga sering mewakili untuk ikut hadir juga dalam forum-forum tersebut. Dalam bantuan-bantuan kemanusiaan juga kami turut hadir di situ, dan peran Indonesia sangat diapresiasi, bantuannya, dukungannya gitu ya, termasuk di organ-organ PBB, karena kita salah satu negara donatur yang cukup besar dalam membantu Palestina, baik melalui organ PBB maupun secara langsung maupun melalui negara-negara ketiga seperti Mesir dan Yordania. Nah, ini menurut saya patut kita terus tingkatkan peran-peran kita, diplomasi-diplomasi kita, baik mungkin nanti diplomasi melalui jalur-jalur bantuan kemanusiaan maupun diplomasi-diplomasi lainnya yang bisa menjadi salah satu pembuka jalan kita bisa menjadi pemain kunci di kawasan Timur Tengah. Pak Agus Salim, saya sepakat ya, Pak Agus Salim tentunya emang apa namanya karakter-karakter permasalahan di Timur Tengah beda jauh dengan di apa namanya di negara-negara ASEAN. Karakter orangnya, karakter permasalahannya, karakter juga mungkin apa namanya bangsanya gitu ya. Karakter-karakter lain secara geografis juga berbeda gitu ya.
Ini emang apa namanya, sebenarnya memunculkan kesadaran kita akan pentingnya persatuan gitu ya. Kita sudah lama mengamalkan al-wihdah al-wataniyah itu gitu ya. Persatuan kesatuan itu sudah lama kita laksanakan dan dengungkan. Namun ternyata di negara-negara lain, terutama di Timur Tengah, wihdah wataniyah itu, persatuan itu, al-ittihad, al-wihdah, atau apapun itu namanya, ternyata masih sifatnya masih berupa tekstual saja. Jadi masih hanya di tataran teoritis gitu ya, berbicara mengenai persatuan, tapi faktanya emang di antara mereka sendiri masih banyak perselisihan. Tentunya kita paham betul lah di negara-negara internal negara-negara itu sendiri emang apa namanya, banyak sekali friksinya gitu ya. Bisa jadi sebelumnya apa permusuhan, apa perbedaan-perbedaan di negara-negara, dan sampai sekarang bisa jadi sampai sekarang ya, seperti Maroko, Aljazair misalkan gitu ya, mengenai Sahara Barat. Kemudian sebelumnya kita melihat antara Qatar dengan negara-negara tetangganya gitu ya. Apalagi kasus apa, konflik-konflik di Suriah, misalkan sekarang konflik-konflik di Yaman, itu hampir semuanya emang apa apa namanya, memberikan isyarat kepada kita bahwa memang ternyata tidak mudah untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Namun tidak mudah bukan berarti mustahil gitu ya. Semua hal itu pasti bisa dilaksanakan, bisa ada solusinya. Yang penting bagaimana memahami, menyadari bahwa perdamaian itu lebih baik daripada perang gitu ya. Mau bagaimanapun juga hidup damai itu lebih baik, maupun meskipun kita mungkin miskin ya, itu bukan itu adalah soal lain, tapi secara prinsip adalah bagaimana damai itu, hidup damai itu lebih baik daripada hidup perang. Karena dalam perdamaian, ketika kita hidup damai, kita bisa melaksanakan apapun, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun, termasuk mencari nafkah, mencari kehidupan yang layak gitu ya. Bagaimana kita menciptakan pendidikan, kesehatan untuk semuanya. Dan kita tidak bisa melakukan itu kalau kita dalam kondisi perang gitu ya. Kita tidak bisa mewujudkan kesejahteraan, pendidikan yang benar, kesehatan yang layak kalau kita dalam kondisi perang. Nah itu makanya sekali lagi memang dalam forum ini saya juga menghimbau bahwa kita semua sebagai bangsa Indonesia tentunya agar kita terus menjaga Indonesia ini menjadi satu bangsa yang utuh gitu ya, menjadi bangsa Indonesia meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap kita satu, kita mencintai, tentunya mencintai perdamaian. Namun demikian emang kita harus selalu siap juga jika ada bangsa lain atau negara lain yang ingin mengusik perdamaian dan kedamaian kita semua. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf, saya kembalikan kepada Siap. Pak moderator. Baik, terima kasih. Sudah cukup maksimal ya. Kita akhiri saja ya. Sebetulnya kalau kita buka masih banyak pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Ahmad Amin yang sudah mendampingi kita. Closing statement deh sebelum kita akhiri. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya saya meyakini ajaran Islam itu dari awal emang tujuannya adalah menciptakan perdamaian gitu ya. Sehingga kenapa dinamakan Islam? Karena emang dari kata salam, damai, perdamaian, kedamaian gitu ya. Nah ini yang perlu kita jaga bersama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana interaksi kita antar sesama umat manusia, meskipun kita berbeda-beda, tentunya kita harus mampu menciptakan hubungan sosial, hubungan internasional yang harmonis dengan siapapun dan kapanpun. Itu ada pertanyaan di apa namanya di WA. Tapi nanti mungkin secara japri saja bahwa Kristen Koptik juga secara umum hidup berdampingan di Mesir gitu ya.
penyebutan namanya nanti bisa dijelaskan dalam konteks selanjutnya. Namun demikian, emang salah satu contoh emang hidup di negara-negara Arab, negara Mesir ini emang Koptik Mesir yang saat ini emang hidup berdamai dengan saudaranya yang Muslim tentunya, dan ini saya yakin sebagai salah satu contoh bagaimana kita bisa hidup berdampingan juga sebenarnya dengan semua bangsa di dunia pun. Yang penting kesadaran untuk damainya itu yang perlu ditanamkan sejak dini, pendidikan yang baik, kesadaran yang tinggi, dan juga saling memahami dan saling menghormati antar umat manusia menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa menciptakan harmoni di antara bangsa-bangsa di dunia, di antara umat-umat yang berbeda, sehingga Islam menjadi katalisator, menjadi mediator bagaimana kita bisa hidup damai dan sejahtera dengan bangsa lain. Mungkin itu saja dari saya, Pak Moderator. Silahkan. Baik, dan tentu poin tambahannya adalah bagaimana peran Indonesia di dunia, khususnya di dunia Islam ya, diplomasinya memainkan peran penting. Betul. Baik Ustadz, terima kasih sekali lagi, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran, kesediaan, dan pengorbanan waktunya. Ya, masih dini hari di sana ya, luar biasa. Mungkin Pengorbanan ngantuk juga. pengorbanan ngantuk itu yang paling besar. Ya, kita harus memahami ya, ini waktunya Pak Ustadz Rahmat Aming, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih, kita doakan tetap sehat, semoga memiliki peran lebih maksimal lagi, mainkan peranan diplomasi, mewakili kepentingan Indonesia, kepentingan umat Islam di dunia internasional. Anda Yunda yang berbahagia, sebagai info bahwa kegiatan ini adalah disupport oleh Lazisku KBPI. Mari kita pastikan bahwa kita selalu mendukung kegiatan Lazisku melalui infak ke nomor rekening yang sudah ada di chatroom. Silakan untuk memberikan dukungannya, berapapun nilainya sangat berarti bagi Lazisku dan juga bagi KBPI. Sekali lagi terima kasih. Kita akhiri kegiatan dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang Asep. Bengkulu gimana Bengkulu? Assalamualaikum semua. Izin berlanjut Amin. Pak Aming. Amin. Makasih Pak Aming. Silakan beristirahat. Melanjutkan perjuangan. Ya. Assalamualaikum. Mari izin live duluan. Silakan. Ya silakan. Assalamualaikum. Aku juga izin ya. Ada kegiatan lain. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.